dalam sebuah perjalanan terjadi gerhana matahari, kemudian beliau kembali di saat waktu duha dan Rasulullah melaksanakan sholat. Jadi ternyata sholat gerhana itu dilaksanakan di masjid secara berjamaah, ya. Dan juga kaum wanita boleh menghadiri. Karena menurut Asma binti Abu Bakar, ataitu Aisyata radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafatis syams fa idan nasu qiyamun yusalluna wa idza hiya qa'imatun tusalli. Hadis riwayat Imam Bukhari juga, ya. Jadi kata Asma binti Abu Bakar, aku menemui Aisyah istri Rasul. Ternyata saat itu sedang terjadi gerhana. Aku lihat orang-orang pada sholat gerhana. Wa idza hiya qa'imatun tusalli. Dan aku lihat istri Rasulullah juga sholat gerhana. Jadi ibu bapak, saat terjadinya sholat gerhana, kita disunnahkan untuk bertakbir, kita disunnahkan untuk sholat gerhana itu di masjid, kemudian kaum wanita juga hadir dalam pelaksanaan sholat gerhana itu. Lalu di dalam sholat gerhana tidak ada qomat. An-nida'u lis-sholati as-sholatu jami'ah min ghairi adzanin wala iqamatin. Lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya innas sholata jami'atun wa laysa laha adzanun wala iqamatun ittifaqan. Jadi menurut kesepakatan berujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Abdullah bin Umar, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah, tidak ada adzan, tidak ada iqamah, yang ada as-sholatu jami'ah. Jadi kalau kita melaksanakan sholat gerhana itu tidak ada adzan, tidak ada qomat, yang ada kalimat as-sholatu jami'ah. Sholat akan dilaksanakan secara berjamaah, begitu, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang berkaitan dengan masalah sunnah-sunnah di saat sholat di saat terjadi gerhana. Satu, memperbanyak zikir, istighfar, takbir. Yang kedua, kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Yang ketiga, kaum wanita boleh menghadiri sholat gerhana, ya. Kemudian di saat sholat gerhana tidak ada adzan, tidak ada qomat, yang ada kalimat as-sholatu jami'ah. Selesai sholat, al-khutbatu ba'das sholat. Nabi berkhutbah memberikan nasihat setelah sholat. Nah, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faragha minas sholati qama wa khataban nasa fahamidallaha wa athna alaihi. Ini menurut hadis riwayat Imam Bukhari juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat gerhana, qama, beliau berdiri, wa khataban nasa, dan beliau mengkhutbahi, memberikan tausiah kepada manusia, kepada orang-orang. Fahamidallah wa atna alaih. Beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi memulai khutbahnya dengan memuji Allah. Lalu Nabi menyampaikan khutbahnya dengan kalimat inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan itu merupakan tanda-tanda kuasa Allah.
la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Terjadinya gerhana bulan dan matahari bukan karena seseorang itu mati, bukan karena seseorang itu lahir. Fa idza ra'aitum dzalika, kalau kamu menyaksikan gerhana seperti sekarang ini, fad'ullah, perbanyaklah doa kepada Allah, wa kabbiru, banyaklah kamu bertakbir. Makanya kan suka ada takbiran. Wasollu, sholatlah kamu. Nah, setelah takbiran kita kemudian sholat gerhana. Watasaddaqu, dan silahkan kalian memperbanyak sedekah. Nah, saudara-saudaraku tercinta, itu hal-hal yang disunnahkan ketika terjadi gerhana nanti. Insya Allah nanti malam ya. Nah, sekarang kaifiyatu sholatil kusuf ya. Bagaimana cara melaksanakan sholat gerhana? Karena cara pelaksanaan sholat gerhana agak sedikit berbeda dengan sholat Id dan sholat yang lainnya. Masih ingat kalau sholat Id bagaimana? Sholat Id itu takbirnya 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Ya. Nah, kalau sholat gerhana ada perbedaan. Nah, mari kita lihat hadisnya. Saya akan bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya cukup panjang. Shalla anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma khosafatis syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika gerhana. Faqama, beliau berdiri, fakabbaro, bertakbir. Faqara'a qira'atan tawilatan thumma raka'a ruku'an tawilan. Jadi Nabi ketika bertakbir, takbirnya 1 kali, nggak kayak sholat Id, sekali saja. Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca surat, faqara'a qira'atan tawilatan. Beliau membaca surat yang panjang. Jadi sunnahnya kalau kita memimpin sholat gerhana, suratnya panjang, ya, suratnya panjang. Ya, ukuran panjang itu kembali kepada hafalan imamnya. Di dalam riwayat Nabi membacanya itu hampir Al-Baqarah. Kebayang nggak sama Anda tuh? Bisa sejuz tuh. Kemudian beliau ruku cukup lama. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian setelah ruku, beliau bangkit dari ruku, mengangkat kepalanya. Faqala sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Wa qama kama huwa. Lalu beliau setelah sami Allahu liman hamidah tetap berdiri tegak. Tsumma qara'a qira'atan tawilatan. Wahia adna minal qira'atil ula. Jadi Nabi itu di rakaat yang pertama caranya beliau membaca doa iftitah, kemudian membaca surat, lalu beliau membaca qira'a qira'atan tawilatan, membaca surat yang panjang sekali. Lalu beliau ruku, sami Allahu liman hamidah. Setelah sami Allah, Nabi tidak sujud, tapi berdiri lagi. Jadi sami Allahu liman hamidah, tangannya sedekap lagi. Summa qara'a qira'atan tawilatan. Lalu Nabi membaca surat lagi dengan surat yang panjang. Wa huwa adna minal qira'atil ula. Tapi relatif lebih pendek dari rakaat pertama tadi. Gitu loh. Jadi kalau saya gambarkan, di rakaat pertama sebut sajalah Nabi membaca suratnya sampai 10 menit. Nah, di rakaat kedua, setelah ruku, bukan rakaat kedua, karena itu masih rakaat pertama. Jadi yang namanya rakaat itu kudu dengan sujud. Ini rakaat pertama. Jadi Nabi SAW selesai sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu itu tangannya ke sini lagi. Ke sedekap lagi. Lalu beliau membaca surat yang panjang lagi. Wa huwa adna minal qira'atil ula. Tapi lebih pendek dibanding dengan yang pertama tadi.
Kalau yang pertama tadi sebut sajalah 10 menit, nah kalau sekarang jadi 7 menit. Begitu. Wahya thumma raka'a ruku'an tawilan wahya adna mina raqatil ula thumma sajada sujudan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat percikan iman, kita mulai dengan takbir, kemudian baca iftitah, baca Fatihah, baca surat. Begitu baca surat, kita ruku, ya. Subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, balik lagi, ya. Lalu membaca surat lagi. Suratnya yang panjang, kemudian ruku, sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Nah, baru sujud. Jadi kapan sujudnya? Setelah 2 kali ruku. Jadi ruku pertama tidak sujud, ruku kedua baru sujud. Nah, lalu beliau sujudnya juga panjang, berarti beliau isi dengan doa. Tsumma fa'ala dzalik, tsumma fa'ala fi raqatil akhirati mithla dzalik. Tsumma sallama. Beliau melaksanakan di rakaat kedua persis seperti rakaat yang pertama. Jadi begitu habis sujud, ya, kita bangkit dari sujud, nah, sedekap lagi baca Fatihah. Baca surat. Qiraatan tawilatan, sama. Bacaan suratnya panjang. Lalu ruku, sami Allahu liman hamidah, nah, tangan balik lagi, ya, balik lagi membaca Fatihah. Lalu selesai baca Fatihah, baca surat, ruku, nah, baru sujud. Itu teman-teman sekalian, cara sholat gerhana. Berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id, ruku sujudnya sama. Yang beda cuma takbir. Takbirnya rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Ya enggak? Untuk sholat gerhana, rukunya 2 kali, sujudnya, rukunya 4 kali, sujudnya 4 kali. Saya ulangi, rukunya 4 kali, sujudnya juga 4 kali. Jadi setelah ruku 2 kali, ya kan, lalu kita sujud. Sujudnya kan 2 kali sujud seperti biasa, berdiri lagi. Lalu kita ruku 2 kali kan rukunya, ya, baru nanti kita sujud 2 kali. Makanya yang sederhananya sholat id, sholat gerhana itu 4 kali ruku, 4 kali sujud. Jadi dalam satu rakaat itu 2 kali ruku, ya. Dalam satu rakaat itu 2 kali ruku. Karena dikatakan rakaat itu kudu sampai sujud. Nah, berarti setengah rakaat lalu balik lagi ke Fatihah. Ya. Surat, ruku, sujud. Nah, itu tadi dihitungnya 1 rakaat, gitu. Nanti bangkit dari sujud, ya, Fatihah, surat, ruku. Nah, cuma ruku saja, balik lagi Fatihah, surat, baru sujud. Nah, itulah saudara-saudaraku sekalian, cara sholat gerhana seperti yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari nomor 1047 dan Muslim nomor hadis 901. Ya. Jadi kalau saya singkatkan, khulasatu sifati sholatil kusuf, ringkasan sholat gerhana. 1, ayyukabbiro, bertakbir. Wa yastaftihu, baca doa iftitah. Wa yasta'idhu, membaca ta'awud. Wa yaqra'ul fatihata, baca fatihah. Wa yaqra'u nahwan min suratil baqarah, dan membaca surat sekitar surat Al-Baqarah. Oh, panjang sekali. Kalau di Indonesia mungkin nggak kuat ya. Tapi zaman Rasul seperti itu. Yarka'u ruku'an tawilan, setelah itu, setelah baca surat, ruku. Kemudian yarfa'u minar ruku, berdiri. Bangkit dari ruku,
wa yaqulu sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, membaca sami Allah rabbana lakal hamdu, la yasjudu. Setelah itu tidak sujud, bal yaqra'ul fatihata wa surata dunal ula. Jadi setelah itu tidak sujud, tapi balik lagi berdiri membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Lalu yarka'u marratan ukhra, beliau ruku, ya kan? Setelah itu baru beliau sujud. Nah, dan rakaat kedua juga sama begitu. Itu saudara-saudara sekalian, cara sholat gerhana yang insya Allah akan kita lakukan nanti malam sekitar ba'da maghrib. Ya, Pak Am, boleh enggak sebelum maghrib? Ya boleh, karena itu kan sudah gerhana itu terjadinya sekitar jam 5-an sudah terjadi. Jadi ada juga yang programnya itu sebelum maghrib. Boleh, karena itu sudah terjadi gerhana. Tapi kalau ingin puncaknya, ya jam 18:18. Kalau di Indonesia bagian barat, berarti ba'da maghrib kalau ingin puncaknya. Tapi kalau tidak di puncaknya juga sebelumnya sedikit. Yang penting sudah terjadi gerhana. Begitu. Ya. Nah, kemudian hal yujharu bil qiraati hal yujharu bil qiraati fiha au yusir. Apakah bacaan surat di saat gerhana itu bil qiraati fiha au yusiru, apakah yujharu dijaharkan atau disirkan bil qiraati fiha saat membaca surat di gerhana. Maka menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha, jaharon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi bi qiraatihi. Ternyata menurut Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jaharon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beliau menjaharkan, ya, jadi bacaannya dikeraskan, seperti bapak-bapak lagi Jumatan, imamnya kan mengeraskan bacaan, seperti kita sedang sholat id, imamnya kan mengeraskan bacaan. Jadi jaharon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, menjaharkan fi sholatil khusufi bi qiraati, menjaharkan, mengeraskan bacaan pada saat sholat gerhana. Lalu bagaimana hukum sholat gerhana itu? Annaha nafilatun syuri'at laha al-jama'atu. Sebenarnya sholat gerhana itu sunnah dan disyariatkan berjamaah. Jadi ibu bapak, nah nanti kalau gerhana itu jangan sholat di rumah, tetapi syuri'at lahal jama'atu, disyariatkan secara berjamaah. Begitu.